Assalamualaikum Mbak Alima. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agak Halo mendingan Ibu. ya. Iya, agak mendingan ini. Sepertinya memang harus begitu ya. Oke, Ibu, eh, tidak apa-apa ya nanti jadi proses live ini meskipun yang info adalah Ibu tetap kendali obrolan Ya, kita ada di saya. Ibu, saya mohon ya. izin untuk memulai lagi. Sobat Perempuan Berkisah, kali ini kita mulai dari akunnya Ibu Nyai Nurovia. Jadi baru saja kita sudah di tahap pengantar ya, memperkenalkan siapa sih Ibu Nyai Nurovia ini. Dan beliau kalau Sobat Perempuan Berkisah tahu, beliau sungguh produktif melakukan penelitian juga, kajian-kajian juga. Selain bahwa beliau juga salah satu dosen di lembaga pendidikan ilmu Quran PTIQ Berat Jakarta tinggi. ya, Oke. perguruan tinggi ilmu Quran. Dan beliau juga aktivis perempuan, salah satu ulama perempuan di Indonesia. Dan beliau juga aktif seperti yang saya jelaskan tadi, aktif di bidang pemberdayaan, dalam hal ini berbasis kajian-kajian Quran dan hadis. Nah, beliau juga sampai saat ini masih sibuk sejak 1 tahun lalu, sejak tadi kita sudah mendengarkan beliau ternyata memulai ngaji KGI atau keadilan gender dalam Islam itu sejak tahun lalu di bulan Ramadan juga ya Ibu. Dan Betul. iya, dan sekarang hampir 1 tahun dimulai dari rumah beliau sendiri. Kalau istilah beliau tadi, rendah hatinya Ibu Nyai ini adalah awalnya iseng-iseng ya. Iseng-isengnya Bu Nyai ini sampai kemudian viral, dan juga semakin banyak teman-teman yang lain di beragam daerah itu membutuhkan kajian ini. Karena mungkin benar kata Ibu, selama ini kajian-kajian gender itu cukup eksklusif di ruang-ruang tertentu. Nah, upaya beliau untuk mengadakan ngaji KGI ini memudahkan akses teman-teman yang mungkin selama ini sulit untuk menjangkau wacana-wacana ini. Dan beliau menyampaikannya cukup jernih, jelas, dan dengan bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan kita. Begitupun pembahasan isunya sangat aktual. Kalau teman-teman sudah beberapa kali mengikutinya mungkin. Dan terakhir kita di bulan Ramadan ini juga beliau masih aktif di akunnya, bahkan di forum-forum online seperti di Zoom, di Google Meet, di Zoom, bahkan ada yang di khusus untuk kelas Hongkong ya Bu ya. Ya. Dan itu saya salah satunya yang ikut di kelas Hongkong itu. Nah, itu tadi Makasih. sekilas tentang beliau dan juga tentang ngaji KGI yang kita penasaran ini sebenarnya inisiatornya siapa dan awal mulanya seperti apa sampai kemudian sudah banyak teman-teman yang mengaksesnya. Oke, kemudian karena suara Ibu sudah cukup jelas, saya akan memulai saja diskusi kita langsung ke tema. Saya belum menuliskan temanya ya Bu ya, saya tulis dulu di sini. Ya, Eh, Mbak Alima kalau mungkin udah bisa coba lepas earphone-nya kali. Oh gitu ya. Oke, 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 Bu. Saya lepas dulu. Saya lepas dan ininya juga lepas. Kalau bisa. Baga- Nah, jernih Bagaimana? sekarang. Jernih. Jernih ya. Kalau itu saya volumenya saya jelaskan dulu. Oke. Oke. Teman-teman, kita akan mulai diskusi santai kita. Oke. Jadi, pagi Kita ini mau Ibu sudah Gimana, Bu? jadi 2 jam. Oke, nanti kita lihat antusiasme teman-teman, dan biasanya banyak pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita nyambung selama 2 jam. Oke, Oke, siap. oke, Ibu, teman-teman, kalau teman-teman baca di Facebook, kemudian juga di Instagram, Ibu sebenarnya sudah memulai pengantar diskusi kita. Di Facebook misalnya ya, pagi-pagi saya baca, beliau mengantar obrolan kita kali ini dengan menulis tentang dimensi fisik. Bahwa dimensi fisik ini bukan jati diri utama manusia, termasuk perempuan. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, karena sejatinya jati diri manusia termasuk perempuan ini berawal dan berakhir sebagai makhluk rohani. Nah, kita ingin tahu sebenarnya selama ini sebagai dan selama menjadi khalifah di muka bumi ini, fil art ini, bagaimana hakikat perempuan sebagai makhluk rohani ini. Ini karena diskusi ini kita mulai dengan tadi ya, penegasan bahwa
kita selama ini terjebak pada bahwa manusia itu lebih sering memandang pada dimensi fisiknya saja, padahal juga ada dimensi rohaninya, dimensi batinnya. Nah, ini yang juga penting kita bahas dalam diri perempuan juga. Begitu ya, Bu ya? Mungkin Ya, Ibu bisa di awal ini menjelaskan tentang hakikat penciptaan perempuan sebagai Hawa, misalnya sebagai Hawa yang menyertai Adam, seperti itu. Mungkin bisa diawali dengan pembahasan itu dulu, paling awal, sebelum akhirnya nanti kita diskusi lebih panjang. Silakan, Bu. baik Mbak Alima, saya sapa lagi ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mulai kebiasaan baru ini Mbak Alima untuk melihat isu perempuan itu di dalam Islam ya. Akan kelihatan revolusioner sekali kalau kita beri konteks yang terjadi waktu itu. Bahkan tidak hanya di Jazirah Arabia ya, tempat Islam hadir, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Saya mau contohkan misalnya begini. Saya mulai biasanya dengan ini ya, Imperium Romawi itu kan kerajaan besar. Nah, di masa itu, bangsa Romawi itu punya etika sosial ya, punya norma sosial bahwa perempuan itu adalah milik mutlak laki-laki. Milik mutlak laki-laki itu artinya nanti sampai yang ayah itu boleh menjual anak perempuannya, suami boleh jual istri. Dan ayah sama anak laki-laki itu boleh mensetubuhi anak perempuan kandungnya dan ibu kandungnya kalau anak. Lalu di kerajaan Persia juga ada undang-undang yang membolehkan ayah menjual anak. Nah, yang dahsyat sekali adalah di abad-abad berikutnya, jauh setelah Islam datang, ini memang saya sering sekali ulang ya. Di India misalnya, itu kan sampai abad 17 Masehi, perempuan itu istri mesti membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami yang dibakar. Itu abad 17 baru dihapuskan. Nah, di Inggris itu awal abad 19 Masehi, masih ada undang-undang, jadi baru dihapuskan ya, yang membolehkan suami menjual istri. Ini abad 19 itu artinya adalah 12 abad setelah Islam datang. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di Jazirah Arabia waktu Islam datang. Itu sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tradisi-tradisi itu. Karena nanti ini menyangkut cara pandang terhadap perempuan ya. Apa yang terjadi di Arab itu misalnya kita dengar informasi di dalam Al-Quran bahwa bayi perempuan itu loh lahir boleh dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan, misalnya gitu. Lalu perempuan itu dijadikan hadiah, dijadikan jaminan hutang, dijadikan bahkan kalau suami mati itu salah satu warisan harta yang diwariskan itu adalah istri, gitu. Maka secara singkat bisa disebutkan adalah perempuan itu dilihat sebagai benda, gitu. Benda yang menjadi milik mutlak laki-laki. Pertama ayah, kemudian suami, nanti anak laki-laki. Gitu. Nah, karena dianggap sebagai benda, maka kita melihat relasi yang sangat tidak adil sama sekali ya, karena pemilik yang dimiliki. Gitu. Nah, dalam sistem sosial seperti ini, sekali lagi tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi juga di berbagai belahan bumi lain, bahkan berabad-abad setelahnya, itu jati diri laki-laki ya, dan perempuan itu lebih dipandang sebagai makhluk fisik, gitu, makhluk fisik. Ini yang dipandang oleh masyarakat. Dan makhluk fisik itu secara spesifik lagi, laki-laki itu nilainya sebagai manusia ditentukan oleh seberapa banyak dia punya harta. Makin punya harta, makin nilai sebagai manusia. Dan makin berharta di Jazirah Arabia waktu Islam datang, juga di tempat lain, itu makin punya istri ya, banyak dan tak terbatas. Tidak ada batasan boleh beristri berapa. Dan makin punya banyak budak perempuan juga. Istri maupun budak perempuan itu sama-sama boleh disetubuhi. Kalau perempuan punya budak laki-laki, tetap tidak boleh disetubuhi. Tapi laki-laki itu boleh disetubuhi. Maka sangat wajar kalau gambaran surga ya, itu adalah bidadari. Ya itulah hayalan tertinggi masyarakat Arab, juga masyarakat patriarki di belahan bumi lain.
tentang hidup yang mewah, yang lux itu adalah dikelilingi oleh istri dan budak perempuan tak terbatas gitu, yang kemudian digambarkan sebagai bidadari. Nah, dalam situasi seperti ini, kemudian Islam datang, gitu ya. Islam datang tidak hanya mengubah cara pandang terhadap manusia, tetapi juga manusia laki-laki, tetapi juga perempuan. Misalnya di tengah-tengah sistem masyarakat yang tidak memandang perempuan sebagai manusia, Al-Quran itu abad 7 Masehi sudah menegaskan perempuan itu manusia. Antara lain di Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah sayangnya ayat ini tuh lebih banyak dipahami begini, wahai manusia kami ciptakan kalian berasal dari. Nah saya berpikir gini, ayat ini sedang menegaskan perbedaan bangsa yang berbeda, suku yang berbeda. Kalau diartikan berasal dari laki-laki dan perempuan itu persamaan. Maka terjemahan menurut saya yang paling tepat itu adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan, perbedaan juga gitu. Nah, ayat ini kemudian menegaskan bahwa perempuan adalah manusia jati dirinya ya, maka harus diperlakukan secara manusiawi. Bayangkan loh, abad 7 Masehi, di mana abad 17 di India dan abad 19 di Eropa, perempuan masih boleh diperlakukan seperti benda. Nah ini abad 7 Masehi sudah dideklarasikan bahwa perempuan itu adalah manusia. Nah, apa artinya? Apa konsekuensi ketika perempuan itu manusia seperti laki-laki? Maka dua-duanya punya status melekat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, tentu saja laki-laki dan perempuan, kecuali untuk menghamba kepadaku. Makanya dalam tauhid itu ada arti yang sangat tegas sekali bahwa tauhid adalah manusia itu dilarang keras, laki-laki dan perempuan ya, untuk menghamba kepada selain Allah, dan dilarang keras juga untuk menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada lainnya. Kalau dalam sistem sosial seperti tadi, maka tauhid itu punya makna sosial yang sangat kuat sekali sebagai larangan pada laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai hamba, karena laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu hanya dan hanya hamba Allah. Yang kedua di samping ini yang nanti akan jadi jati diri utama setiap manusia laki-laki dan perempuan adalah ini. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu juga sama-sama mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Nah, insan itu tentu saja laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pada langit, bumi, gunung, semua menolak dan keberatan, kemudian manusia menerimanya. Dan manusia di sini tentu saja laki-laki dan perempuan. Maka mandat atau amanah melekat dalam diri manusia sebagai khalifah fil ardh ini secara sosial punya makna yang sangat kuat sekali, bahwa laki-laki itu dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, di luar rumah termasuk di dalam rumah. Nah, sebaliknya bagi perempuan, amanah melekat ini punya makna sosial yang kuat sekali, bahwa perempuan dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah seluas-luasnya. Maka diri yang baru dari manusia yang baru dalam arti berbeda sama sekali dengan masyarakat waktu itu adalah laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu adalah mitra untuk menajamkan sikap hanya menghamba pada Allah, tauhid itu ya, atau beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sehingga
bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk di dalam rumah. Ini mandat hidup yang tidak main-main. Jadi laki-laki dan perempuan hidup di dunia itu punya mandat. Dan nanti di akhirat semua akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban apakah mandat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, dari sini kemudian kita melihat nih beberapa ayat ya. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Nah, ini asal-usul manusia itu ada sebagai makhluk ruhani. Dia punya jiwa dan jiwa itu mengemban amanah di dalam hidup di dunia itu. Jadi, laki-laki dan perempuan itu sama-sama tercipta dari jiwa yang satu. Maka nanti jiwa ini kan dilahirkan di dunia ya. Laki-laki dan perempuan juga secara fisik, jadi secara ruhani tercipta sama-sama dari jiwa yang satu, jiwa yang sama. Nanti secara fisik juga diciptakan melalui atau dari bahan dan proses yang sama. Kan ada ayat itu yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan ya, misalnya dari nutfah, kemudian setelah nutfah menjadi segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya, lalu tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian dihidupkan, ditiupkan oleh Tuhan, dibentuk dalam wujud yang berbeda, yaitu wujud fisik itu. Jadi tapi nanti fisik ini kan kalau kita mati, fisik akan hilang, tidak ikut sama kita. Dia akan dimakan oleh tanah kembali. Tetapi jiwa ini akan terus hidup. Bahkan nanti akan ada jiwa-jiwa yang tenang dan ada jiwa-jiwa yang tidak tenang. Apa itu jiwa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Mengapa dia tenang? Ya karena menjalankan mandat tadi. Mandat apa? Mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka jati diri laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu adalah justru makhluk non-fisik. Nah, apa itu makhluk non-fisik? Untuk mengemban amanah tadi ya, mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah di muka bumi, itu kemudian manusia dibekali dengan akal. Ya, laki-laki dan perempuan itu punya akal dan punya hati. Maka nilai manusia itu, laki-laki dan perempuan, benar-benar hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu bagaimana manusia itu mendayagunakan akal budinya untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka yang disebut dengan ini ya, tadi di surat Al-Hujurat itu sebetulnya mengubah tuh. Kalau awalnya masyarakat itu, masyarakat Arab terutama dan masyarakat patriarki lainnya kan, ayatnya bunyinya ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nomor satu, nilai manusia itu ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan nih? Kalau laki-laki dimuliakan, kalau perempuan dinistakan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Kalau bangsa sendiri atau bangsa yang besar dimuliakan. Kalau bangsa lain kecil, bangsa yang dianggap berkembang, miskin, dinistakan. Lalu sukunya apa nih? Kalau sukunya terkenal dihormati, kalau kecil tidak terkenal dinistakan. Nah semua itu jenis kelamin, bangsa dan suku itu dicoret sebagai standar nilai manusia, diganti dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara manusia adalah yang paling bertakwa.
Dan apa itu takwa? Takwa adalah tauhid kepada Allah yang melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah. Atau Yes. iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang melahirkan perilaku baik atau amal soleh pada makhluk Allah di muka bumi. Maka takwa itu adalah hubungan baik dengan Allah, belum titik, yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi. Makanya Rasulullah mengingatkan bahwa khairun nasi, ini ciri-ciri orang yang bertakwa ya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Maka ciri keislaman ini jati diri betul ini dari sesuatu dan seseorang, keislaman sesuatu atau seseorang itu benar-benar hanya ditentukan oleh bagaimana keberadaannya itu memberi manfaat atau menjadi anugerah ke dalam, gitu ya, tidak dolim pada diri sendiri, dan keluar seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah. Maka nanti keislaman kita itu ditentukan oleh sejauh mana iman kita bisa berbuah kemaslahatan pada diri kita sendiri, kita tidak dolim, dan diri yang lain seluas-luasnya. Begitu juga dengan ciri keluarga yang islami itu seperti apa sih? Kan banyak itu istilahnya ya, ada keluarga sakinah, maslahah, entahlah keluarga sejahtera atau apapun, samara dan sebagainya. Itu adalah keluarga yang memberi kemaslahatan kebaikan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu memberikan kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya. Bagaimana dengan khairu ummah atau masyarakat yang islami? Adalah masyarakat, ini bisa organisasi, bisa partai, bisa perguruan tinggi, pesantren, lembaga NGO dan sebagainya. Itu yang islami seperti apa? Yang dia memberi kebaikan pada seluruh warga masyarakatnya tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberi kemaslahatan seluas-luasnya pada masyarakat lain. Negara yang islami itu seperti apa? Negara yang memberi kebaikan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan negara itu memberi kemaslahatan kebaikan pada negara lain seluas-luasnya dalam pergaulan internasional. Maka Islam yang seperti inilah yang kemudian bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi anugerah bagi semesta. Jadi Islam sebagai rahmat bagi semesta itu mestinya tidak dipahami bahwa Islam itu baru menjadi rahmat kalau seluruh orang masuk Islam. Ini harus hati-hati ya, punya pemahaman seperti ini, karena nanti berimplikasi pada cara pandang bahwa Rasul itu gagal gitu loh. Mengapa? Karena semua Rasul sudah diutus, masih banyak yang tidak Islam kan? Apakah kita mengatakan Rasul itu gagal? Tentu saja tidak. Karenanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu artinya adalah siapapun dan apapun pakai atribut Islam, dia punya tanggung jawab untuk menjadi anugerah ke dalam dan keluar seluas-luasnya gitu. Nah ini menurut saya penting karena nanti jati diri kita ya, kalau kita menjadi makhluk batin itu kira-kira begini, dasarnya adalah saya beriman kepada Allah, atau gini, saya bermanfaat karena itu saya ada. Jadi kita baru eksis sebagai manusia muslim kalau kita memang bisa maslahat seluas-luasnya atas dasar iman tentu saja ya. Jadi karenanya kita tidak perlu minder ya. Minder itu begini, tidak perlu minder karena wajahnya itu tidak secantik yang lainnya. Mungkin tinggi badannya tidak semampai yang lainnya. Mungkin hidungnya tidak semancung. Yang kita ditakdirkan sebagai orang Indonesia, bukan orang Arab atau Eropa yang hidungnya mancung-mancung. Tidak usah minder. Atau kita tidak punya kesempatan sekolah setinggi-tingginya seperti yang lain. Karena yang menentukan nilai kita di hadapan Tuhan itu hanya satu. Jadi keberadaan kita ini loh, bermanfaat atau tidak bagi diri sendiri dan orang lain.
maka nanti manusia itu bisa mengalami kelahiran berkali-kali, Mbak Alima. Ada kelahiran fisik ya, itu adalah ketika kita keluar dari rahim ibu, itu adalah lahir sebagai makhluk biologis, makhluk fisik. Lalu kita berkembang nih, berkembang makin dewasa, akalnya mulai berfungsi, lalu kan makin dewasa makin menyadari bahwa oh ternyata kita ini adalah makhluk Allah gitu. Dan kita itu diminta oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja. Nah, begitu kesadaran kita muncul bahwa kita adalah hamba Allah dengan mandat seperti itu, maka kita sedang lahir sebagai makhluk spiritual. Lalu berpikir lagi nih, berkembang, oh ternyata kita ini punya akal, beda, punya akal dan hati, beda dengan makhluk yang lainnya. Maka kita mesti mendasarkan seluruh tindakan kita berdasarkan pertimbangan akal dan hati. Maka ketika itu kita lahir sebagai makhluk intelektual. Gitu. Nah, nanti mulai menyadari nih, ada orang lain, lalu mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam setiap tindakan, kita lahir sebagai makhluk sosial. Jadi jangan sampai kita hidup itu habis umur kita untuk urusan fisik. Gitu. Urusan fisik yang itu tidak terkait dengan amanah Allah tadi, mewujudkan kemaslahatan tadi. Ada orang yang sibuk sekali hidupnya dengan urusan fisik, sandang, pangan, papan, terus saja dia muter hidupnya setiap hari itu. Punya rumah, ingin rumah lagi, punya baju-baju yang lain, terus saja begitu yang menyibukkan pikiran kita, maka bisa jadi kita itu sampai mati hanya hidup sebagai makhluk fisik, itu sangat mungkin sekali. Semua orang punya Tuhan, tapi tidak semua orang menyadari atau mau mempertimbangkan atau punya kesadaran bahwa Tuhan itu terus melihat dan mempertimbangkannya dalam setiap tindakan. Setiap orang punya Tuhan, tapi tidak semua orang menyadari kehadirannya. Semua orang sekali dengan akal, tapi tidak semua orang secara sengaja menggunakan akal budinya ya dalam setiap tindakan. Nah, sekarang begini, karena kita ini kan di dunia sebagai makhluk fisik nih, gimana caranya kan pertanyaannya kepada Mbak Alima ya, gimana caranya bisa hidup sebagai makhluk ruhani, makhluk batin, sementara kita masih bersemayam di fisik nih, di badan. Maka sesuai dengan mandat tadi, hidup di dunia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya dan nilai kita itu hanya ditentukan oleh sejauh mana kita manfaat untuk sendiri dan lingkungan sekitar, maka semua hal yang bersifat fisik, semua hal yang bersifat duniawi, itu bisa bernilai spiritual. Dia bisa bernilai rohani. Kalau apa? Kalau dijadikan media untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk mandat tadi. Itu saja adalah bersifat fisik. Ya, tangan fisik, kaki fisik, semua tubuh ini fisik. Tapi tubuh ini bisa bernilai spiritual kalau kita gunakan untuk kemaslahatan. Maka nanti kan di akhirat itu semua mulut dikunci. Dan semua organ tubuh kita, sebenarnya tidak hanya tangan dan kaki, itu menyebutkan sebagian untuk menunjukkan seluruhnya. Itu semua akan bersaksi tentang apa? Tentang apa yang kita perbuat. Jadi tangan itu akan lapor pada Tuhan, dulu saya dipakai untuk begini, dan kita tidak bisa. Itu artinya adalah tangan ini memang fisik, tapi dia bisa bernilai spiritual. Kalau misalnya bernilai spiritual itu artinya adalah dia bisa menjadi media bagi kita sebagai makhluk batin kalau itu digunakan untuk kemaslahatan. Ilmu ya, apa jabatan misalnya, jabatan, profesi, pekerjaan, itu bersifat duniawi, harta duniawi. Tapi kalau dia jadi media untuk kemaslahatan, dia bernilai spiritual. Ilmu juga begitu, meskipun ada ilmu agama, ada ilmu umum misalnya gitu ya, kita biasa melihat yang ilmu akhirat itu hanya ilmu agama nih. Padahal semua bisa banget menjadi
bernilai spiritual. Kalau apa ya, kalau ilmu itu digunakan untuk kemaslahatan. Jadi kita bisa membayangkan ya Mbak Alimah itu. Saya kadang terpengung-pengung itu kalau melihat orang sudah wafat berabad-abad lama. Ini kan nabi, ulama, kiai, nyai, kan banyak yang begini nih, pahlawan. Jadi hidup sudah tidak di dalam genggam. Tapi manfaat hidupnya itu masih terus bergulir. Itu kan dahsyat sekali. Orang sudah meninggal berabad-abad lamanya. Saya contohkan Gus Dur deh, nggak usah jauh-jauh ya. Makan itu katanya, itu kotak amalnya ratusan juta sebulan. Kok bisa ya sudah wafat, bisa mengumpulkan uang ratusan juta. Oh, kita yang hidup aja belum tentu bisa menghasilkan. Itu kan dahsyat sekali. Sama ini ya, sama saya sering mencontohkan ini Thomas Alva Edison itu Mbak Ali. Penemu listrik. Listriknya hanya Tuhan lah yang tahu imannya. Termasuk iman kita kan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi manfaat hidupnya itu jelas sekali. Gimana coba sekarang ini kalau amal baiknya Mas Thomas Alva Edison itu dicatat, apa enggak kewalahan itu yang mencatat, karena semua orang sekarang ini itu kan dapat manfaat dari temuan listrik yang dihasilkan selama hidupnya. Itu Masya Allah, orang itu bisa karena akal budinya itu bisa menjadi anugerah secara spektakuler. Spektakuler itu ya dia itu manfaatnya bisa melintasi gerak fisiknya dan melintasi umurnya. Dan karena akal dan budi juga ya, karena akal juga kalau disalahkan, maka kejahatan dan dampak buruknya itu juga bisa spektakuler. Misalnya kerusakan alam nih, akibat dari ulah, misalnya entahlah itu ya siapa, tetapi bahwa dieksploitasi alam ini sedemikian rupa kemudian menimbulkan bencana masif bagi orang seluruh dunia, itu kan spektakuler sekali. Nah, bisa nggak membayangkan betapa potensi kita untuk melahirkan maslahatan itu bisa spektakuler, tapi juga bisa sebaliknya. Nah, ini yang juga harus diwaspadai. Sesuatu yang tindakan spiritual ya, itu bisa juga hilang nilai spiritualitasnya. Contohnya sholat, itu jelas spiritual kan? Karena itu sebenarnya kan sedang diasah spiritualitas kita, batin kita. Nah, itu bisa nilai spiritualnya hilang kalau apa? Kalau disalahgunakan atau dilaksanakan dengan tujuan yang tidak masalah. Misalnya untuk pamer, misalnya ya. Atau ilmu agama, bahkan ilmu agama itu bisa tidak bernilai spiritual kalau disalahgunakan untuk menyebar fitnah, propaganda, dan lain sebagainya. Atau disalahgunakan untuk melemahkan perempuan, mendiskriminasi perempuan. Ya jelas ilmu agama itu hilang spiritualitas di tangan manusia. Maka poin pentingnya adalah sebab kita ini fisik tentu saja kita perlu penuhi kebutuhannya dengan baik ya, tapi secukupnya. Poinnya adalah jangan sampai fisik kita itu kemudian kita sibuk dengan urusan fisik lalu mengabaikan aspek batin kita. Dan kita mesti begini ya, mungkin ada banyak hal tidak intinya begini, apa yang ada dalam genggaman kita kan tahu ya, dalam setiap tindakan itu kita selalu gabungan antara takdir Tuhan dan ikhtiar manusia. Ya, kita saya tuh nggak mungkin ngomong begini kalau nggak diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mulut, kemudian suara dan sebagainya. Jadi Tuhan memberi daya pada kita. Nah, menggunakan dayanya ini, nah kita yang kemudian menentukan. Misalnya saya punya tangan, apakah untuk menolong atau memukul orang, kita yang menentukan. Maka menurut saya ada tiga wilayah ikhtiar manusia ini yang perlu dipertimbangkan supaya kita bisa
bisa gimana caranya mendayagunakan pilihan-pilihan ini secara maksimal. Satu adalah ikhtiar yang bersifat individual. Saya contohkan keselamatan di jalan raya itu ditentukan oleh ikhtiar masing-masing pengendara dalam memastikan kendaraannya itu baik atau tidak, bensinnya ada apa tidak, remnya pakem apa tidak, gasnya lancar apa tidak. Itu wilayah ikhtiar individual. Yang kedua adalah kolektif. Kolektif itu adalah di jalan raya setiap orang bagaimana dia menggunakan gas, rem, lalu ambil posisi di tengah, berhenti atau cepat atau pelan, itu kolektif. Kita bisa hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati, kita akan celaka. Dan yang ketiga adalah sistemik, misalnya kalau dalam jalan raya ya ada rambu-rambu, ada peraturan, dan lain sebagainya. Nah, kita diminta oleh Tuhan ya, untuk ikhtiar secara maksimal yang ada dalam genggaman kita. Maka tentu saja kita sebagai rakyat, beda dengan kita sebagai pejabat. Mengapa? Karena pejabat punya wewenang nih. Maka wewenang ini harus digunakan secara maksimal sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Jadi kita itu dituntut yang terbaik di antara yang mungkin kita lakukan sebagai apapun, dan itu sebisa mungkin kita mendayagunakan akal budi untuk kemaslahatan pada diri sendiri dan pihak sekaligus ya. Jadi tidak mana yang dulu ya, dua-duanya harus didahulukan. Kira-kira seperti itu Mbak Alimah, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Poin pentingnya sebetulnya ya jangan intinya adalah mari kita ikhtiar untuk bisa menjadi sejak kita masih menjadi makhluk fisik. Dunia ini sementara, tapi yang sementara ini sangat menentukan kehidupan abadi. Jangan yang dunia ini sementara lalu dipermainkan itu, jangan juga. Justru sementara tapi menentukan itu. Mungkin itu pengantarnya ya Mbak Alimah. Iya Ibu, terima kasih. Suaranya sudah cukup jelas dari tadi. Oh ya Ibu, tadi saya lupa, saya sudah coba mengetik temanya, tema kita. Tetapi kalau dari sisi saya untuk pin tema itu tidak bisa. Apakah dari Ibu bisa? Tema kita saat ini adalah dimensi batin perempuan. Di sini saya sudah mencoba untuk pin tema ya, tapi tidak bisa. Mungkin Ibu bisa dari sisi Ibu untuk menuliskan temanya. Kemarin tuh saya nyoba nggak bisa. Oke, saya sudah ketik lalu posting dulu ya. Iya, posting terus saya juga sudah coba tetapi tidak bisa. Tapi tadi dari sisi perempuan berkisah sudah bisa. Oke, ini dimensi batin perempuan saya posting. Oh ya. Lalu? Ya. Terus diklik Bu, nanti ada pin. Diklik. Terus klik berapa kali? Satu ketukan saja. Nanti ada pin. Iya, sematkan. Yes. Yeah. Oke, Ibu, terima kasih. Tahu tidak sih Sobat Perempuan Berkisah, Ibu itu baru saja memberikan pengantar, tetapi sudah menjawab semua pokok bahasan kita. Hampir semuanya sudah terjawab. Jadi Ibu begitu runut menjelaskan bagaimana perempuan sejak awal diperlakukan atau dianggap bukan manusia, sampai akhirnya pada 7 Masehi mulai kehidupan perempuan dianggap sama, setara seperti halnya laki-laki. Artinya perempuan dan laki-laki kemudian sama-sama dianggap sebagai mitra. Dan di sini juga kayak apa ya, kita tuh kayak ada angin segar, kabar baik, pendukung, meneguhkan bahwa kita akan bertakwa, dinilai bertakwa atau tidak, beriman atau tidak. Bukan semata dari ibadah spiritual kita, kemudian juga bahkan sebenarnya fisik dan batin ini saling mengisi ya Bu. Ibaratnya gini, fisik juga bisa menjadi bagian dari spiritualitas ketika dia dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat seluas-luasnya. Nah, batin kita, misalnya spiritualitas kita, meskipun secara fisik ya, kita melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, kita terlihat alim, kita terlihat rajin ibadah,
ternyata itu belum tentu juga ketika batin kita memiliki tujuan lain atau niat lain. Dan sobat perempuan berkisah, tadi baru saja ada yang tanya kenapa posisi saya agak ke depan karena saya sambil mengetik ya, saya sambil mengetik inti-inti pembicaraan Ibu karena sangat sayang sekali jika dilewatkan, apalagi kemudian harus mendengarkan video lagi, mungkin ini lebih memudahkan saya. Banyak hal penting yang tadi saya catat dan teman-teman juga sepertinya di kolom komentar sudah mulai mencatat Ibu, banyak sekali. Bahkan ada yang bertanya di kolom komentar dan juga bertanya melalui WA saya, Bu. Ini artinya, ini saya akan scroll dulu dari awal. Ini artinya kemungkinan kita akan lama dan akan bersambung diskusinya untuk live yang kedua kali kemungkinan. Nah ini Bu, ada pertanyaan selain nanti dari pokok bahasan perempuan berkisah dari Just Resti. Saya sering sekali melihat argumen bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Katanya, kalau memang setara, seharusnya diciptakan bersamaan dari tanah. Nah, ini salah satu pertanyaan ya, meskipun sebenarnya tadi Ibu di pengantar sudah mulai menjawab tuh. Bukan hanya fisik, bukan hanya ruhani atau batin manusia laki-laki perempuan saja yang diciptakan berawal dari jiwa yang sama, tetapi juga fisik dari bahan yang sama. Sempat Ibu terangkan juga tadi, tapi nanti Ibu mungkin bisa menjelaskan lagi tentang tulang rusuk Adam tadi, Bu. Kita mungkin satu-satu dulu, karena di sini juga banyak. Iya, silakan Ibu terkait itu. Jadi itu sebenarnya udah sangat umum ya Bu ya. Mungkin di sini Bu mungkin bisa menjelaskan lagi. Boleh. Anda. Jadi Islam juga datang itu bukan di ruang hampa gitu ya. Iya. Masyarakat juga punya keyakinan, punya norma yang tidak bisa diubah begitu saja langsung nyet gitu. Apalagi kalau soal mindset, kesadaran alam bawah sadar itu kan berabad-abad berlangsungnya. Sehingga nanti memang banyak sekali teks-teks tidak hanya hadis ya. Kalau tulang rusuk itu sebenarnya di hadis. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada yang dijelaskan. Kita mesti melihat begini. Islam datang 23 tahun. Itu dari titik di mana perempuan belum dilihat sebagai manusia. Tentu saja ini secara umum. Bahwa ada pengecualian seperti Khadijah misalnya ya. Lalu ada itu juga di Inggris ada Elizabeth, Ratu Elizabeth itu kan juga sejak masa sebelumnya, meskipun abad 19 masih ada undang-undang seperti itu. Jadi Islam datang ini harus sangat diingat terus gitu. Islam datang di sebuah masyarakat yang belum memanusiakan perempuan. Bahkan di belahan bumi lain itu berabad-abad setelahnya itu masih belum dimanusiakan gitu. Ini harus dipahami betul. Supaya kita melihat apa sih nih nilai yang sedang digerakkan selama 23 tahun. Ya. Misalnya tadi, pemahaman bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk, laki-laki, lalu Hawa itu sumber fitnah, perempuan menstruasi itu adalah kutukan. Itu semua nilai mitos ini ada di masyarakat Arab sebelum Islam datang. Gitu ya, sebelum Islam datang. Maka ketika Al-Quran menarasikan bahwa manusia itu diciptakan dari jiwa yang satu. Kemudian dijelaskan lagi bahwa secara fisik laki-laki dan perempuan itu tercipta dari bahan dan proses yang sama. Itu sebetulnya sedang mengoreksi pandangan itu. Tetapi bahwa orang masih punya susah untuk mengubah nilai lama dengan nilai baru, ya tentu saja gitu, tentu saja ada. Cuma kitanya sendiri mesti menyadari Al-Quran 30 juz, juga hadis-hadis ya. Kalau Al-Quran ini kan lafadznya kita yakin dari Tuhan gitu, sehingga tidak mungkin ada kesalahan redaksi. Kalau hadis ini beda lagi.
Hadis itu kan ada yang kuat, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Nanti disebut hadis sahih pun ada yang sahih secara sanad, rangkaian perawinya, ada sahih secara matan, kan begitu kalau di dalam ilmu hadis. Maka sementara yang disebut dengan hadis sahih itu maksudnya adalah secara sanad, matan masih belum diteliti sebetulnya ya. Kitab-kitab sahih itu baru sahih secara sanad. Nah, kembali kepada tulang rusuk tadi. Jadi Hawa tercipta dari Adam itu memang bertebaran nih di dalam tafsir. Kalau ayat Al-Qur'an itu kan bunyi gini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjah. Jadi diciptakan dari diri yang satu, lalu diciptakanlah dari jiwa atau diri yang satu itu pasangannya. Itu kalimat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, hampir semuanya, hampir ini, setidaknya yang sudah dicek deh, atau coba random cek dalam kitab tafsir. Itu nafsin wahidah itu diartikan Adam. Kalau sudah Adam, berarti laki-laki sudah. Kalau jiwa yang satu tidak ada jenis kelaminnya. Bahkan nafsu wahidah itu secara lafaz perempuan. Makanya wahidah kan? Min nafsi wahidah. Jadi itu sebenarnya tidak ada jenis kelamin. Wa khalaqa minha zaujaha. Zauj itu mudzakkar, tapi di dalam Al-Quran menggunakan laki-laki dan perempuan itu zauj. Nggak ada zaujah gitu. Ini yang dikritik dari analisanya Rifat Hasan kan ini. Rifat Hasan menganalisis bahwa wa khalaqa minha zaujaha, karena zauj itu mudzakkar, maka nafsu wahidah itu perempuan gitu analisisnya. Tapi kemudian dikritik karena Al-Quran itu tidak menggunakan kata zaujah untuk perempuan. Jadi misalnya waya adamuskun anta wa zaujuka gitu. Jadi perempuan pun zauj. Dan di dalam tafsir itu zauj selalu hawa. Jadi maksud saya adalah kata wa khalaqa minha zaujaha itu sebetulnya masih yang tidak clear ininya, tidak clear jenis kelaminnya. Tapi begitu ditafsirkan Hawa, tadi perempuan kan, nafsin wahidah Adam. Makanya Rashid Ridho itu mahasiswanya Muhammad Abdul ya, yang menyusun kitab tafsir Al-Manar itu mengatakan begini, seandainya masyarakat Arab itu tidak mengenal kisah Adam dan Hawa, niscaya tafsir atas ayat ini sebagaimana dipahami Adam dan Hawa itu tidak muncul. Jadi dalam penafsiran orang juga membawa praasumsinya. Tetapi menarik bahwa Al-Quran menggunakan kata yang netral. Tapi di dalam hadis itu memang ditemukan ya, ini hadis secara sanad, sekali lagi sanad, itu kuat. Hadis itu menjelaskan tentang proses penciptaan Hawa. Nah ini penelitian Rifat Hasan lagi ya. Nah Rifat Hasan itu meneliti lalu menemukan bahwa redaksi itu persis seperti satu pasal dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Itu redaksinya persis plak. Adam tidur terus diambil tulang rusuknya, itu persis. Makanya kita bisa mengatakan bahwa ini hadis kategorinya adalah hadis Israiliyat. Israiliyat itu dia berasal dari Yahudi dan Nasrani. Nah, ada petunjuk Rasulullah yang menarik untuk menyikapi hadis-hadis Israiliyat itu, jangan langsung terima dan jangan langsung tolak. Tapi niti lebih dalam lagi. Nah kalau kita bandingkan dengan redaksi ayat Al-Quran, itu kan informasi ini tidak valid. Berbeda lah, sangat berbeda sekali. Meskipun bagi kebanyakan mufassir yang mengatakan itu sesuai karena kemudian mengartikan nafsin wahidah sebagai Adam, wa khalaqa minha zawjaha sebagai Hawa. Nah, menurut saya menarik sekali ketika terjadi perubahan redaksi itu, termasuk redaksi
tadi itu proses keluarnya Adam dari surga, di mana Al-Quran itu mengatakan fa'azallahu masyaitanu, dan setan menggoda keduanya, gitu. Kalimat bukan yang Hawa menggoda Adam, lalu Hawa tergoda, Adam dan Hawa makan buah terlarang. Tapi redaksi Al-Quran itu, dan setan menggoda keduanya, lalu keduanya tergoda, lalu keduanya makan buah terlarang, lalu keduanya diusir dari surga, lalu keduanya bertobat, lalu keduanya diterima tobatnya. Itu sangat menarik sekali dibandingkan dengan keyakinan masyarakat Arab waktu itu. Sehingga kalau dikaitkan dengan menstruasi ya, cara pandang terhadap menstruasi, ada stigma menstruasi itu adalah kutukan Allah pada pencipta akibat kesalahan Hawa menggoda Adam sehingga keluar dari surga. Jadi ini kalau Hawa itu dipahami sebagai perempuan pertama, maka stigma itu sudah ada pada perempuan pertama sebagai sudah yang diciptakan sebagai pelengkap, pula gitu. Maka cara pandang negatif kepada perempuan itu dikoreksi oleh Al-Quran dengan menegaskan bahwa dua-duanya itu digoda oleh setan, bukan Hawa menggoda Adam. Itu sekaligus koreksi terhadap cara pandang negatif terhadap keberadaan perempuan dan cara pandang negatif terhadap menstruasi. Gitu. Iya, Ibu. Termasuk tadi ya Bu ya, cara pandang tentang bahwa perempuan tulang rusuk laki-laki itu kan. Nah, itu juga. Iya. Teman tadi, sobat perempuan berkisah tadi yang bertanya tadi juga mungkin perlu dikoreksi bahwa itu asalnya dari hadis, dan kita tahu bahwa ketika bicara soal hadis maka matan sanadnya juga kemudian penafsirannya seperti apa itu berpengaruh. Ketika yang menafsirkan sangat kuat dengan budaya patriarkinya saat itu, berarti penafsirannya juga tentu saja kita harus mulai jeli, mulai kritis dalam penafsiran ini. Dan ini sebenarnya kan sudah sangat sering dipertanyakan di hampir kajian-kajian agama ya. Dan bukan hanya dibahas, tetapi kadang kemudian dikampanyekan lagi Bu, pandangan-pandangan seperti itu. Kemudian juga muncul lagi di karya sastra, puisi-puisi, lagu-lagu terus didengungkan. Jadi akhirnya yang kita dengar ya seperti itu. Nah, Ibu terima kasih penjelasannya. Kita masih ada banyak pertanyaan, tetapi mungkin nanti ya kami harap semuanya bisa dibacakan. Ibu, ada dari Nisrina Bu, pertanyaan dari Nisrina. Ini sebenarnya salah satu teman kita juga di kajian KGI Hong Kong. Assalamualaikum Ibu Nyai. Ada perkataan bahwa kenali hatimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Bagaimana mengenali hati kita, Ibu Nyai? Nah, ini mungkin terkait pemaparan Ibu di awal tadi tentang batin perempuan tadi. Bagaimana, Bu? Ya, ada kalimat begini, arafa nafsahu, arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhan. Itu memang kalau kita tahu jati diri kita yang kayak tadi ya, kita ini dari mana, kemudian mau kemana hidup ini, kita hidup itu punya mandat atau tidak, apakah hidup itu hanya untuk tanpa tujuan, kita lahir kebetulan. Nah, kalau kita merefleksikan ya, terus-menerus tentang kedirian kita, maka misalnya kita kemudian akan jadi mengenal, ya ada banyak penafsiran atas kalimat ini. Tapi kalau saya secara pribadi itu begini. Kalau kita mengenali diri kita ya, maka kita mengenal Tuhan itu dalam arti kalau kita punya kesadaran terus-menerus tentang diri kita, itu Tuhan akan hadir di dalam diri kita. Jadi bukan kita menghadiri rumah untuk ketemu Tuhan, tapi bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kesadaran kita. Nah, orang kalau sudah menyadari
dirinya itu menyadari gini, kalau setiap berbuat itu ini berimplikasi apa pada diri saya, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu kan dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya, ini memang agak susah ya. Gimana cara menjelaskannya? Jadi siapa yang mengenali dirinya, jati diri tadi itu. Kalau kita tahu mau kemana, itu kan dengan sendirinya akan mengenali Tuhan. Dan kalau sudah mengenali diri kita, jati dirinya seperti apa, maka kita kemudian menjalankan dengan kesadaran penuh tentang hidup ini dengan mandat tadi, sesuai dengan mandat yang diberi oleh Tuhan. Tentu saja ada banyak penafsiran, tapi bagi saya yang penting adalah di mana saja kita berada, di situ Tuhan ada gitu. Jadi kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan seperti kita tidak bisa sembunyi dari diri sendiri. Nah ini penting karena begini, saya kira semua manusia ya, termasuk saya, mungkin juga Mbak Alima, itu kecenderungannya adalah lebih berani maksiat kalau tidak dilihat orang, ya nggak? Kalau dilihat orang, kita cenderungannya adalah jaim, ya kan? Jaga iman, jaga image dan iman. Tetapi kalau manusia tidak lihat, kita orang nggak lihat sama sekali, kita bisa yang sebaliknya, karena nggak dilihat orang ini. Orang berani korupsi kapan? Ketika dilihat masyarakat atau tidak? Tidak. Orang berani berbuat maksiat yang lain, mencuri dan lain, membunuh mungkin dan sebagainya, itu memperkosa. Kalau orang lain tidak melihat, lebih berani. Padahal, kalau semakin sendiri, itu kan kalau kita sendiri berarti kita lagi berdua dengan Tuhan. Kita sendirian ini loh, berarti kita sedang berdua Tuhan. Kalau sedang berdua dengan Tuhan kok malah berani berbuat maksiat, nah berarti iman kita ya masih di bibir saja mungkin, masih di bibir. Dan saya ngomong begini juga ada beban mental ya, karena saya juga sedang ikhtiar gitu loh. Sama-sama belajar ya Bu ya. Sama belajar karena jebakan-jebakan itu juga benar. ada. Tidak hanya jebakan dalam bentuk yang negatif ya. Mungkin kita waspada kalau jebakan itu negatif. Tapi justru jebakan-jebakan positif ya. Ketika kita menunaikan kewajiban agama, kan ada jebakan supaya dilihat orang sebagai orang baik, kayak gitu ya. Itu juga luar biasa. Maka poin penting dari man arafa nafsahu arafa rabbahu itu adalah kesadaran adanya Tuhan itu seperti kita menyadari kesadaran akan Tuhan. Nah, gitu. Sehingga ketika sendirian pun, ini kan menarik sekali ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada lagi bicara tentang etika hubungan seksual ini. Soal itu, bagaimana menganalogikan istri sebagai ladang. Yang sebenarnya pesannya adalah perlakukan istrimu dengan baik, jaga dia, penuhi gizi dan nutrisinya, seperti engkau menjaga ladangmu yang sangat bernilai itu. Meskipun kan banyak yang pleset jadi eksploitasi seksual. Iya, benar. Tapi bagus itu waqaddimu li anfusikum itu dahulukan kebaikan bagi diri kalian, laki-laki dan perempuan tentu saja. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Jadi lagi ngomong santai bertakwalah kepada Allah. Gimana itu? Artinya adalah perilaku kita di ranjang itu menentukan kualitas ketakwaan kita. Bayangkan, ranjang itu menentukan karena sepi gitu. Sepi kan makin sepi, berani kurang ajar kita kepada kita. Lalu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian akan menjumpai. Yang pertama jawaban. Wabasyirin mukminin ya, wabasyirin mukminin, berilah kabar gembira pada orang yang beriman. Karena orang beriman itu nggak peduli mau dilihat orang lain mau tidak, dia ada kesadaran Tuhan melihatnya, dia tidak akan berbeda kira-kira. Tetap baik. Dan ini 10 detik lagi akan diputuskan. Iya, padahal ini banyak sekali pertanyaan Bu.